Halo minasan, selamat datang di channel ini. Hino Kami Kagura atau dikenal sebagai tarian Dewa Api adalah teknik pernapasan terkuat pada Adimanga Demon Slayer. Teknik pernapasan ini telah diturunkan dari generasi ke generasi oleh keluarga Kamado. Keluarga Kamado memakai anting-anting Hanafuda sebagai sebuah tradisi. Hino Kami Kagura diwujudkan dalam upacara ritual yang dilakukan setiap tahun. Pengguna nafas ini akan menampilkan tarian Dewa Api dari matahari terbenam hingga matahari terbit keesokan harinya. Tarian tersebut merupakan bentuk penyelamatan dan penangkal berbagai bencana. Tarian Dewa Api terdiri dari 12 bentuk yang akan diulang sepanjang malam. Seperti yang pernah didemonstrasikan oleh Ayah Tanjiro, yaitu Tanjiro Kamado. Ayah Tanjiro juga pernah mengatakan kepadanya bahwa seseorang yang menguasai teknik pernapasan ini akan memiliki kekuatan yang sangat besar. Selama pertarungannya melawan Rui, Tanjiro berhasil menggunakan teknik ini dengan mengingat tarian yang ditunjukkan oleh ayahnya. Pernapasan matahari adalah teknik pernapasan terkuat. Ada banyak yang perlu diketahui tentang teknik ini. Pernapasan matahari memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Maka dari itu, kali ini kita akan bahas tentang sejarah teknik pernapasan terkuat, Hino Kami Kagura, atau yang biasa kita sebut dengan tarian Dewa Api. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini, biar admin jadi makin semangat bikin kontennya. Kisah ini dimulai ketika Yoriichi masih kecil. Ia sering melihat kakaknya berlatih dengan guru pendekar pedang yang merupakan bawahan ayahnya. Melihat keseriusan kakaknya dalam berlatih pedang membuat Yoriichi tertarik untuk mengikutinya menjadi seorang samurai. Suatu hari, guru pedang saudaranya tiba-tiba menawarkan Yoriichi untuk berlatih pedang dengannya. Yoriichi pertama kali berlatih ilmu pedang. Karena bakat dan kekuatan alaminya, Yoriichi berhasil melakukan serangan menggunakan teknik pernapasan dan mengalahkan ahli pedang saudaranya. Setelah kejadian itu, Yoriichi merasa bersalah karena telah menyakiti bawahan ayahnya dan memutuskan untuk berhenti menjadi seorang samurai. Bertahun-tahun kemudian, ketika dia dewasa, Yoriichi harus memiliki pengalaman buruk setelah istri dan anaknya dibunuh oleh iblis. Karena keberadaan iblis ini telah mengganggu dunia, Yoriichi kemudian memutuskan untuk kembali berlatih pedang dan bertekad untuk membunuh semua iblis. Yoriichi sudah bergabung dengan organisasi pemburu iblis dan berlatih di sana. Selanjutnya, ia berhasil mengembangkan teknik pernapasannya lagi. Yoriichi menamainya teknik pernapasan matahari. Dia memilih nama itu untuk mengingatkan ibunya akan kehangatan dan kebaikan. Ibunya memberikan anting Hanafuda dengan simbol matahari sebagai kenangan. Melihat kemampuan Yoriichi yang luar biasa, pendekar pedang yang tergabung dalam organisasi pemburu iblis itu kemudian memintanya untuk melatih mereka. Karena pendekar pedang ini belum memiliki serangan yang kuat untuk membunuh iblis, Yoriichi sudah mengajari mereka tentang teknik pernapasan untuk meningkatkan serangan. Yoriichi mencontohkan menggunakan teknik pernapasan matahari. Tetapi karena tekniknya yang sangat kuat, pendekar pedang itu sebenarnya menciptakan berbagai cabang teknik pernapasan lainnya. Dan itulah asal mula teknik pernapasan pertama yang digunakan oleh para Hashira. Singkat cerita, setelah menjadi pemburu iblis beberapa tahun kemudian, Yoriichi bertemu dengan leluhur para iblis, yaitu Kibutsuji Muzan. Dan mereka kemudian bertarung. Yoriichi kemudian bertarung dengan 12 teknik pernapasan matahari. Ketika dia menggunakan teknik pernapasan matahari bentuk ke-13, serangan Yoriichi hampir membunuh Muzan. Yoriichi bahkan berhasil memotong semua organ vital Muzan dan membuatnya sulit untuk beregenerasi. Meski nyaris tewas dalam pertempuran, Muzan berhasil kabur setelah meledakkan tubuhnya sendiri. Setelah pertarungannya melawan Yoriichi, Muzan memiliki banyak bekas luka di sekujur tubuhnya. Dan itulah mengapa Muzan sangat membenci para pengguna teknik pernapasan matahari. Setelah gagal membunuh Muzan,
dan saudaranya yang mengkhianatinya dengan bergabung dengan iblis. Hashira yang pernah diajar malah mengeluarkan Yoruichi dari pasukan pemburu iblis. Selama pengasingannya, ia pernah menyelamatkan nyawa leluhur Tanjiro, yaitu Sumiyoshi Kamado. Kejadian tersebut membuat Yoruichi menjalin ikatan persahabatan dengan Sumiyoshi, dan lambat laun mereka menjadi sangat dekat seperti sebuah keluarga. Suatu ketika, Yoruichi menceritakan semua kisah masa lalunya yang sangat kelam, dan itu membuat Sumiyoshi Kamado merasa kasihan padanya. Yoruichi juga menceritakan tentang perjuangannya melawan Raja Iblis Kibutsuji Muzan dan kegagalannya karena dia tidak berhasil membunuhnya. Setelah itu, istri dan anak Sumiyoshi menghibur Yoruichi untuk menghilangkan rasa bersalah dan kesedihannya. Yoruichi kemudian menunjukkan semua teknik pernapasan matahari di depan keluarga Sumiyoshi. Dia juga mewariskan anting-anting Hanafuda kepada Sumiyoshi. Sumiyoshi berjanji kepada Yoruichi untuk mempertahankan dan meneruskan teknik pernapasan matahari sebagai rasa terima kasih dan rasa hormatnya atas semua kebaikan Yoruichi. Setelah kematiannya pada usia 85, di depan kakak laki-lakinya yaitu Kakushibo, Muzan mulai memerintahkan semua anak buahnya untuk menemukan pewaris teknik pernapasan Yoruichi dan mencoba menghabisinya. Karena itu, keluarga Kamado kemudian menyamarkan teknik pernapasan matahari dan menggantinya dengan tradisi tarian Dewa Api atau Hinokami Kagura. Mereka melakukan ini untuk melestarikan warisan teknik pernapasan matahari dan juga melindungi generasi keluarga Kamado dari anak buah Muzan yang memburu mereka. Hinokami Kagura kemudian diturunkan dari generasi ke generasi dalam 12 bentuk tarian. Tarian yang mereka tampilkan saat upacara menghormati Dewa Matahari setiap tahun. Semasa keluarga Tanjiro, ayahnya pernah membawakan tarian ini kepada Tanjiro muda. Namun karena penyakitnya yang melemahkannya, ayah Tanjiro tidak sempat menyampaikan detail tentang teknik pernapasan ini. Jadi Tanjiro hanya bisa mengingat teknik ini melalui tarian ayahnya. Saat bertemu dengan Kyojuro Rengoku atau pilar api, Tanjiro kemudian menanyakan asal-usul teknik ini dan kemudian dia berhasil mendapatkan sedikit informasi melalui buku leluhur dari ayah Kyojuro Rengoku. Tanjiro akhirnya mengetahui dengan pasti asal-usul Hinokami Kagura melalui ingatan leluhurnya yaitu Sumiyoshi. Pada akhirnya, Tanjiro menggunakan 12 bentuk teknik pernapasan matahari melawan Muzan. Tanjiro mencoba memperbaiki tekniknya menjadi bentuk 13, tetapi dia tidak berhasil melakukannya karena kekuatan tubuhnya semakin melemah. Bentuk 13 dari pernapasan matahari adalah teknik yang paling efektif untuk membunuh Muzan. Organ vital Muzan adalah 7 jantung dan 5 otak yang bergerak bebas di dalam tubuhnya. Tapi pada akhirnya, Tanjiro berhasil menggunakan bentuk 13, yang mana bentuk 13 tersebut adalah rentetan penggunaan bentuk pertama hingga ke-12 yang digunakan secara terus-menerus, sehingga efektif untuk menyerang Muzan tanpa henti. Nah, itulah tadi sejarah teknik pernapasan matahari atau Hinokami Kagura yang pertama kali dimiliki oleh Yoruichi Sugikuni. Teknik pernapasan matahari adalah teknik pertama dan terkuat di antara respirator lainnya. Keluarga Tanjiro adalah satu-satunya penerus teknik. Mereka menurunkannya melalui tarian yang disebut Hinokami Kagura. Jadi pada dasarnya, teknik Hinokami Kagura adalah teknik pernapasan matahari itu sendiri. Leluhur Tanjiro sengaja menyamarkannya untuk melindungi generasinya dari ancaman Muzan yang mengincar penerus pengguna teknik pernapasan matahari. Well, barangkali itu saja untuk video kali ini. Jika kalian ada request selanjutnya mau bahas apa, tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like video ini, dan jangan lupa juga untuk memfollow kedua Instagram di bawah. Dan akhir kata, stay safe everyone, and see you next time.